Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara bi kitabihil qulub wa anzalahu fi awjazi lafdhin wa a'jazi uslub fa a'yat balaghatuhul bulagha wa a'jazat hikmatuhul hukama wa askatat fasahatuhul fusaha wa adhalat raw'atuhul khutaba. Fal Qur'anu huwal hujjatul balighah wad dalalatud damighah wan ni'matul baqiyah wal ismatul waqiyah wa huwa nurul mubin wa dzikrul hakim was siratal mustaqim wa huwa syifaa'us sudur wa hakamul adlu fi ma uhkima wa tashabaha minal umur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-qailu jalla jalaluhu law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita selalu kekuatan untuk melanjutkan atau untuk mengumandangkan kebenaran demi kebenaran, meskipun banyak manusia tidak memahami atau banyak manusia bahkan tidak menyukai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Al-Qur'an ataupun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu dijelaskan atau didakwahkan, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Sampaikanlah selalu, sampaikanlah terus walaupun banyak orang-orang yang membenci, walaupun banyak orang-orang tidak menyukai. Dan di antara orang-orang yang tidak menyukai apa yang kita sampaikan adalah karena kekafiran, karena kemusyrikan mereka, dan karena kemunafikan mereka. Jadi tenang saja, antum tidak usah kecewa, tidak usah sakit hati ketika omongan kita tidak disukai, bahkan dibenci, karena memang Allah sudah menjadikan itu sebagai sunnatullah, bahwa ada beberapa kelompok ataupun ada orang-orang yang memang tidak menyukai kebenaran, dan di situ sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan karakternya atau alasannya, karena apa? Atau karena apa mereka tidak suka? Ya karena kemunafikan di antaranya, walau karihal munafikun, walau karihal kafirun, karena memang keingkaran mereka, dan walau karihal musyrikun, dan kemusyrikan mereka. Jadi yang hanya kita bisa minta ya Allah tolong kami ya Allah, bahwa kami ini sedang menyampaikan kebenaran-Mu, sedang menyampaikan kebenaran yang ada di dalam kitab suci-Mu, maka tolong kami ya Rabb, ya, bahwa kami lemah, bahwa kami mudah putus asa, bahwa kami mudah menyerah, bahwa kami mudah lemah, ya, bahwa kami sering tidak tahannya ketika menyampaikan kebenaran, ya, bahwa pendidikan itu engkau sampaikan, engkau ajarkan, engkau perintahkan adalah sebagai alat, sebagai cara agar manusia ini menjadi baik, manusia ini menjadi sempurna. Itu dengan pendidikan. Bahkan engkau sampaikan bahwa dengan pendidikan itu menjadi alat untuk manusia bisa masuk ke surga dan selamat dari neraka.
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu dengan pendidikan. Kami sudah sampaikan ya Allah. Kami sudah sampaikan bahwa dengan pendidikan itu cara agar manusia bisa selamat di akhirat dan bisa mendapatkan kenikmatan dan juga keselamatan. Tetapi kami melihat bahwa hari ini masih banyak di antara hamba-hambamu ya Allah yang tidak suka apa yang kami sampaikan, karena mereka masih menganggap bahwa bukan itu tujuan pendidikan. Masih menganggap, masih banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu adalah soal ijazah. Pendidikan itu soal cari kerja. Pendidikan itu soal nyari uang. Itu yang ada di kepala banyak hamba-Mu ya Allah. Makanya ketika kami menyampaikan ini banyak orang tidak suka ya Allah. Ya, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak peduli dengan kami. Maka kita sekali lagi minta kepada Allah kekuatan agar kita istiqomah menyuarakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yaitu diantaranya Allah firmankan di ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kita sudah tahu kan ayatnya, kita sudah hafalkan ayatnya. Jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari mana? Api neraka. Dengan cara apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, adibuhum wa allimuhum. Caranya adalah didik dan ajari adab. Dalam surat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkomentar itu dengan cara pendidikan. Jadi pendidikan itu yaitu tujuannya selamat di akhirat agar bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita amalkan ayat itu ya. Ya, kita sudah hafal semuanya, tinggal kita amalkan. Karena kalau kita tidak amalkan, ayat itu nanti akan mencela kita loh. Bahwa kitab itu, Al-Qur'an itu nanti di akhirat ada yang menjadi hujjatun lana, ada yang menjadi hujjatun alaina. Hujjatun lana artinya menolong kita, mengangkat kita ke tingkatan tertinggi. Hujjatun alaina itu artinya Al-Quran akan memaksa kita masuk ke dalam neraka walaupun kita hafal Quran, walaupun kita hafal surat itu, surat At-Tahrim itu. Enggak soal itu hafal apa tidak hafal. Soalnya yang menjadi soal adalah apa? Adalah benar enggak kamu mengamalkan ayat itu. Jangan sampai ayat di surat As-Saff itu menjadi bumerang bagi kita juga. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu atau bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat besar kemarahannya ketika kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukan. Antaqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukannya. Kamu katakan bahwa qu anfusakum wa ahlikum nar, tapi kamu tidak mengerjakannya. Itu nanti khawatirnya ayat itu akan menjadi celaan bagi kita, mencela kita. Baik. Dan itu memang pertaruhannya teman-teman. Namanya juga kebenaran. Ya, sebagaimana layaknya di Gaza itu, layaknya di Palestina itu mereka menyampaikan kebenaran kan? Ya, menyampaikan kebenaran bahwa Zionis itu adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Zionis itu adalah teroris. Nah, karena banyak orang yang tidak suka, makanya banyak orang yang tidak suka dengan perkataan itu, banyak orang yang masih mendewa-dewakan Zionis atau Israel, makanya akhirnya tidak banyak yang bisa menolong Hamas atau tidak banyak yang bisa menolong Palestina. Bahkan Indonesia sendiri tidak punya banyak kekuatan. Ya, itulah pertaruhannya memang. Ketika kebenaran itu kita suarakan,
maka yang harus siap untuk kita terima adalah minimal celaan, minimal ketidaksukaan orang. Ya, tingkatan tertingginya ya kita dibunuh. Tingkatan tertinggi ketika kita menyuarakan kebenaran adalah kita dibunuh. Seperti muslimin di Gaza, mereka dibunuhin semua habis-habisan. Kenapa? Karena mereka mempertahankan kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Yuk kita berdoa kepada Allah, kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah agar kita ditolong dan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya kita lanjutkan kembali, kita konsentrasi lagi belajar untuk menemukan titik-titik kebenaran yang disebar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kehidupan manusia paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang dimulai dari memberi perhatian, bahwa salah satu kunci dan menjadi sebab kesuksesan Nabi dalam mendidik generasi Islam pertama yang lahir di tanah Arab itu karena Rasulullah adalah manusia paling perhatian terhadap anak. Itu kuncinya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, ingin memperbaiki generasi ini, harus perhatian dengan anak. Harus perhatian dengan memiliki perhatian terbaik kepada anak. Dan kita sudah sampaikan kemarin bahwa betapa besarnya perhatian Rasulullah kepada anak kecil, kepada sahabat kecil, kepada Ibnu Abbas, Hasan Husain dan sebagainya, itu dilihat dari kondisi beliau sebagai seorang nabi, dilihat dari kondisi beliau sebagai seorang yang memiliki banyak beban dan tanggung jawab, sebagai seorang yang mengatur negara, memimpin pasukan, memberi keputusan di antara manusia saat bernegosiasi di dalam dengan tamu negara, kemudian berinteraksi dengan para sahabatnya, kemudian mengatur urusan kaum muslimin, kemudian menerima wahyu dari Allah, ya, menerima perintah dari Allah. Kemudian beliau adalah seorang yang juga mengatur kondisi pasar dan banyak lagi. Tetapi dengan banyaknya tanggung jawab yang diemban Rasulullah masih sempat-sempatnya memperhatikan dengan baik kepada anak kecil. Nah, sebelum Rasulullah mempraktekkan, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mempraktekkan apa yang menjadi sebab Nabi layak ya menjadi seorang guru, layak menjadi seorang pendidik yang baik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kalimat, menyampaikan tentu di dalam hadis beliau tentang kepentingan kenapa kita harus memperhatikan dan memperdulikan anak kecil. Terserah walaupun kita belum menikah, nggak peduli walaupun kita nggak mau menikah, ya terserah walaupun kita belum punya anak sendiri. Tetapi namanya anak yang ada di sekitar kita, selama dia anak muslimin, anak itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita perhatikan mereka. Walaupun bukan anak kita, walaupun bukan adik kita, ya. Yuk kita dengarkan lagi lanjutannya, di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan hadis-hadis di mana Rasulullah menyuruh kita untuk mengajari anak tentang kebaikan, karena Rasul mengatakan itu lebih baik daripada bersedekah dengan atau sebanyak satu sok. Kemudian Rasul mengatakan lagi bahwa tiada suatu pemberian yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih utama kepada anak selain pendidikan. Ya, yang lebih baik, yang lebih utama yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu adalah pendidikan atau min adabin hasanin, pendidikan yang baik. Kemudian juga Rasulullah sampai menjelaskan perintah agar
anak disuruh untuk mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat sejak mereka masih usia 7 tahun. Dan inilah justru pemberian perhatian yang paling sempurna, ya, yang paling baik. Pemberian perhatian yang terbaik itu adalah dengan memberikan pendidikan yang sempurna, mengajarkan adab yang baik. Itu yang terakhir kemarin kita sampaikan. Sekarang kita akan lihat, dan mungkin beberapa poin ini sebagai pengulangan atau mereview ulang apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya tentang perhatian yang diberikan Nabi kepada anak-anak atau sahabat sigor, sahabat kecil. Yang pertama, Rasulullah tidak tahan mendengar tangisan. Rasulullah tidak tahan dengan tangisan dan rengekan anak kecil. Tolong didengarkan, ini cuma 1,5 jam ya. Jadi setelah itu terserah antum mau ngapain, mau ngaji, mau HP-an, terserah. Ya, saya hanya minta tolong didengarkan. Ini cuma 1 jam saja, nggak lama kok. Rasulullah sendiri tidak tahan mendengar tangisan dan rengekan anak kecil. Dibuktikan dengan bahwa ada riwayat dari Abu Qatadah, suatu ketika Rasulullah sholat sambil menggendong. Nah, ini sudah sampaikan kan? Nah, sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Ya, Umamah itu anak perempuan, binti Zainab anaknya Rasulullah SAW. Ketika hendak sujud, maka beliau SAW meletakkan Umamah ketika berdiri untuk mengambil beliau, untuk mengambil kembali. Rasulullah sedang melaksanakan sholat, tetapi beliau tetap tidak tahan dengan tangisannya Umamah. Siapa tadi Umamah? Cucu Nabi. Beliau menggendongnya walaupun ketika sedang sholat. Lihat, perhatiannya Rasul, lihat. Perhatiannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu kan kewajiban utama. Sholat itu kan amal paling di nomor satu kan oleh Islam kan. Tetapi amal itu amal terbaik itu tidak menjadi alasan untuk memperhatikan anak kecil. Ya, tidak menjadi alasan tidak memperhatikan anak kecil. Misalnya ketika sholat kan Allahu Akbar, kan biasanya kita ini jangankan ada gerakan sana sini ya, ada ada semut ataupun ada nyamuk saja mampir di muka kita kan sudah kehilangan khusyuk kita kan, itu baru nyamuk gitu. Padahal yang dibutuhkan oleh seorang yang sedang melaksanakan sholat itu apanya? Khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak akan diterima. Nggak akan diterima kalau nggak khusyuk. Sah mungkin iya, ya selama menetapi syarat-syarat sahnya itu, dari mulai niat sampai salam. Mungkin sah. Tapi diterima atau tidaknya yang ditentukan oleh apa? Khusyuk kita. Khusyuk, kalau khusyuk kita ketika sholat itu ada, maka sholat kita diterima Allah. Lihat. Tapi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat itu masih sempat-sempatnya menggendong, menggerak-gerakan tubuhnya. Rasul kan menggerak-gerakan tuh, tangannya digerakkan gitu, kemudian juga punggungnya digerakkan. Kira-kira menggerak-gerakan itu menghancurkan khusyuk kita? Khusyuknya apa tidak? Iyalah, jelas gitu. Apa kita nggak berpikir sampai situ? Tuh,
Itu bentuk Rasul kita ini sampai seperti itunya, bentuk memperhatikan anak kecil tuh. Sampai sholat pun harus rela untuk tidak berdiam diri. Nah ini malah ada orang tua ya kan, saking khusyuknya, saking menikmati sepak bola, ada anak kecil, bukan sepak bola ya, ini banyak anak kejadian juga kan. Ada ibu gitu, seorang ibu atau orang tua begitu saking asiknya main HP, anaknya kan ada yang sambil meninggal. Ada kan ceritanya begitu. Kalau di tempat-tempat keramaian tuh biasanya suka ada himbauan, hati-hati yang membawa anak. Misalnya kemarin di Batu Raden ya, saya pernah ke Batu Raden itu di seperti itu. Hati-hati yang membawa anak, tolong dijaga gitu ya. Jangan sampai asyik gitu dengan HP-nya, jangan sampai asyik dengan. Iya, itu banyak orang tua hari ini tuh itu cukup hanya dengan HP itu sudah menjadi sebab anaknya meninggal. Itu betapa mirisnya orang tua hari ini. Sebabnya kenapa sih itu? Itu sebab satu sebenarnya, karena dia orang tua ini tidak memahami kewajibannya sebagai orang tua kepada anak. Gak paham. Dia hanya sekedar enaknya saja, ya kan? Ingin hanya punya anak saja, tapi nggak tahu bagaimana cara mendidiknya, nggak tahu bagaimana cara memperhatikannya. Rasul sendiri, bayangkan, bukan dengan HP, bukan dengan segala macam kemewahan dan segala macam kesenangan, dengan sholat saja, bahkan sholat saja itu tidak menjadi sebab Rasul kita cuek dengan anak. Coba kalau Rasulullah SAW ya terlalu fokus dengan sholat, ya memperhatikan terlalu serius dengan sholatnya, memperhatikan sholatnya terus, itu kira-kira Rasulullah perhatian nggak dengan anak? Enggak. Nah, itu yang pertama. Bentuk daripada perhatiannya Nabi kepada anak kecil. Yang kedua, kasih sayang ini telah membuatnya memanjangkan atau meringkas sholatnya Rasul sehingga anak kecil bisa tetap bergembira. Ya, telah membuatnya memanjangkan atau meringkas. Ini tahu kan kisahnya? Memanjangkan, tahu? Ketika dalam kondisi seperti apa Rasulullah memanjangkan sholat? Ketika Rasulullah sujud. Ya, ketika Rasulullah sujud, kemudian ada siapa yang ada di atas punggungnya? Hasan Husain kan? Ya, kemudian Rasulullah melamakan sujudnya sampai para sahabat khawatir terjadi sesuatu sama Rasul. Dipanjangkan gitu. Ya Allah. Itu kalau bukan orang yang perhatian dengan anak gak bakalan seperti ini. Bahkan malah yang ada apa? Aduh, ini ganggu lagi gitu. Ya. Iya. Bahkan yang ada malah si orang tua, ya sekarang gini lah. Jangankan lagi sholat, orang tua lagi HP-an saja, ada anak kecil yang datang, kan kadang gak suka kan. Orang tua lagi HP-an nih, ada anak kecil datang, kamu datang lagi. Tuh. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia ini, itu beda, ya, berbeda jauh dengan apa yang kita saksikan hari ini, apa yang bahkan mungkin saya rasakan. Terus terang saya sendiri merasakan itu, teman-teman. Ketika saya sedang enjoy, misalnya nulis, mempersiapkan materi atau apa begitu dengan laptop saya, dengan HP saya, itu ketika anak saya datang itu memang ada rasa itu. Terus terang ada rasa bahwa datangnya anak itu sebagai pengganggu. Tapi kalau saya nggak sadar, ya kan, saya nggak peduliin. Tapi karena saya sadar
Akhirnya rasa ini saya pendam, bukan pendam, apa namanya, tahan gitu. Jadi semaksimal mungkin walaupun saya lagi sibuk, anak saya tetap ikut. Ataupun apa tuh namanya, keponakan saya, ya apa namanya, saya tahan untuk dia biar bisa ikut bermain-main sama saya. Harus begitu. Ya, harus siap sabar. Makanya kalau ingin punya anak tuh syarat pertama menjadi orang tua harus siap sabar. Saya pernah nyampaikan ke siapa ya? Pokoknya itulah, saya lupa pernah menyampaikan ke siapa. Jadi kalau ya termasuk juga kepada murid yang masih kecil, anak-anak TK itu tuh, anak-anak TPQ yang ada di sini, itu syaratnya untuk menjadi guru tuh harus siap sabar. Makanya yang di itu, yang sering jadi guru anak kecil kan pasti ibu-ibu ya, perempuan gitu. Ya namanya laki-laki ya mana tahan ngajar anak kecil. Ya, kalau di sekolah anak saya di Kutab itu pasti salah satu syarat yang tetap penting itu kalau ingin menjadi guru Kutab tuh sayang anak. Itu syaratnya ada di situ. Harus sayang anak, menyukai anak, nggak muluk-muluk, nggak muluk-muluk. Karena ketika bersentuhan dengan anak itu, sebenarnya yang paling sangat dibutuhkan itu adalah sayang kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita, rasa suka kita kepada anak. Itu yang paling dibutuhkan. Kalau itu sudah ada, betapapun anak itu membuat kita jengkel, kita tidak akan kebawa arus. Tidak akan kebawa arus itu apa? Tidak akan mudah marah, tidak akan. Antum pernah nggak dengerin ataupun cerita misalnya ada guru gitu, saking keselnya sama murid, ini papan itu digedor-gedor, dor gitu, pernah lihat? SD sering ya? Iya, namanya anak kecil kan masih SD, digedor-gedor ini, tuh, nggak tahan memang. Nah makanya apalagi TK ya, termasuk juga SD itu guru-guru yang ngajarin mereka itu jarang yang bapak-bapak, jarang yang apa namanya laki-laki. Itu Rasulullah memanjangkan. Kalau meringkas, ya kisahnya juga sering kita dengar. Ketika Rasulullah mendengar ada tangisan anak, ya maka Rasulullah memaksa siapa yang jadi imam maka diringkas ketika ada tangisan anak. Coba lihat, ya Allah ya. Coba kalau umpamanya kita lagi bernikmat-nikmat sholat gitu ya, surat yang kita baca misalnya An-Naba lah gitu ya, nggak usah terlalu panjang, An-Naba, amma yatasaalun, kita lagi nikmat gitu, tiba-tiba di belakang kita ada anak kecil apa namanya nangis. Itu kalau menurut metode Rasulullah berhenti, jangan dilanjutkan sholatmu, langsung ruku, selesaikan sholatnya. Walaupun kamu bernikmat-nikmat dengan sholat, walaupun kamu sedang bernikmat-nikmat dengan ngajimu, ini Rasul yang perintahkan. Bahkan memberhentikan sholat, bahkan anak itu bisa menjadi sebab untuk memberhentikan sholat, untuk menghentikan sholat. Ibadah loh itu. Coba kurang apa lagi perhatian Rasul kepada anak kecil. Nah kalau nggak dipahamkan seperti ini teman-teman, kita nggak bakalan merasa bahwa memperhatikan anak itu penting. Harus ada ilmu-ilmu yang bisa antum tangkap, ya kan, berkenaan tentang bagaimana Rasul kita ini, bagaimana konsep dalam Islam itu mendidik anak itu sampai seperti itunya. Ya, bahwa maksudnya sampai mempertaruhkan sholat lah gitu, memanjangkan, memendekkan. Coba kalau umpamanya gini ya, kan yang kita tahu sujud itu doanya kan Subhana Rabbiyal A'la umpamanya ya, yang antum hafal.
Terus ada anak di belakang antum duduk di sini. Kan kata Rasul atau Rasul mencontohkan memanjangkan kan sujudnya. Kira-kira antum mau ngapain ketika sujud ada di pundak antum ada anak? Mau ngapain coba? Pada fisiknya. Ya Allah. Kalau kita nggak punya doa lain, pasti kita akan diem kan? Iya. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Keplok. Itu biasanya. Misalnya ketika ada tahu-tahu ada anak antum misalnya naik ke sini. Mau ngapain ya? Kata Rasul katanya dipanjangkan sujudnya. Iya, jadinya kan bingung. Nah, makanya ada beberapa doa yang Nabi ajarkan selain subhanarabbil a'la. Itu diantaranya. Kalau itu dibutuhkan saat kita memanjangkan sujud. Yang ketiga, tangisan anak kecil membuat Nabi mempercepat sholat. Ya, ini hampir sama tadi ya dengan yang kedua. Sungguh ketika aku telah mulai melaksanakan sholat, sedangkan aku ingin memanjangkannya, ini kata Rasulnya. Namun aku kemudian mendengar tangisan anak kecil, maka saya pun mempercepat sholat karena saya tahu perasaan sedih ibunya disebabkan tangisan itu. Berarti Rasul kita ini peka banget hati beliau tuh, peka sekali. Sampai beliau ini merasakan rasa sedih seorang ibu karena anaknya menangis. Satu, beliau ini merasakan tangisan anak, pekanya itu. Yang kedua, saking pekanya Rasul sampai bisa merasakan rasa rasa ibu ketika anaknya sendiri menangis. Kemudian yang keempat, Rasulullah sempat meluangkan waktunya untuk bermain dengan anak. Seperti Usamah bin Zaid pernah berkisah bahwa Rasulullah pernah mendudukan aku, yaitu Usamah, di satu pahanya dan mendudukan Hasan di paha yang satunya. Kemudian beliau merangkul kami berdua, begitu, dan beliau berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Itu cara Rasulullah bermain sama anak. Dipenuhi dengan apa? Doa. Bedanya Rasul ngajak main dengan kita yang ngajak main, apa bedanya? Kalau Rasulullah ngajak main, itu banyak doa yang meluncur dari lisan Nabi. Tapi kalau kita yang ngajak main, ya, gak ada doa sama sekali biasanya kan? Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Bayangkan Rasul kan, Usamah bin Zaid duduk di paha kanan, Hasan siapa tadi? Hasan duduk di paha kiri. Rasul merangkul mereka berdua. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Tapi kitanya tadi itu harus punya inisiatif untuk mengajak anak, siapapun anaknya, mengajak anak bermain. Ya, mengajak anak bermain. Ada anak misalnya lari-lari sendiri, nah sini, main yuk sama abang gitu. Mainnya sama mas. Oke. Yang kelima, Rasulullah menghibur seorang anak yang bersedih karena burungnya mati. Ini kisahnya siapa? Kisahnya Aba Umair ya. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Makanya ini tadi saya sampaikan ini sebagai review ulang ya, untuk membantu dalam menjelaskan alasan-alasan, bukti-bukti mana
Rasul kita ini memperhatikan anak kecil. Beliau mengetahui bahwa kebanyakan orang, terutama di lingkungan Arab, itu lebih menyukai apa namanya? Bukan kan? Ya. Beliau tidak hanya peduli dengan perasaannya, tetapi juga turut berduka dan berusaha untuk menghiburnya. Padahal anak itu adalah anak seorang pembantu Rasul. Ya, saya kan tadi sudah sampaikan ya, memperhatikan anak itu bukan hanya anak sendiri, tapi juga anak orang lain. Seperti ini Rasul. Aba Umair itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya pembantu Rasulullah. Ya, anaknya yang membantu kebutuhan, keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak salah, Aba Umair ini saudaranya Anas bin Malik. Nah, yang menjadi orang yang membantu Rasul itu, kalau saya tidak salah itu ibunya Anas bin Malik. Ya Aba Umair. Itu Rasul kita ini kata apa namanya? Ya apa yang dirasakan oleh Aba Umair ini, ya tidak hanya mempedulikan perasaannya, tetapi turut berduka. Jadi ikut menangis itu, ikut ikut arus dengan apa yang dirasakan oleh sang anak. Kalau anaknya menangis, Rasulullah ikut menangis. Kan kita mah jarang ya. Ya, ada anak usia 3 tahun, 4 tahun gitu nangis, itu entah mungkin karena tidak dikasih jajan gitu, entah mungkin karena apalagi ya, tidak bisa bermain karena karena tidak ada teman-temannya, nangis. Coba ada nggak misalnya ada orang tua gitu mampir di depan anak itu, kemudian kenapa nanya gitu ya, orang tua itu nanya kepada anak itu, kenapa nak, kemudian ikut nangis, ikut mencucurkan air mata. Ya Allah, itu mah jarang saya yakin, atau mungkin tidak ada. Bayangkan loh, itu bukan anak sendiri. Mungkin kalau anak sendiri mah wajar kan ya, bukan anak sendiri, itu anak orang lain. Ya tadilah supaya sedikit lebih menggambarkan. Antum misalnya ya, apalagi antum belum punya anak, lebih keras lagi biasanya, nggak pernah kerasa gitu kalau punya anak itu seperti apa. Antum pergi ke masjid misalnya, mau ngapain lah, mau ngaji, mau sholat. Nah, di masjid itu ada anak yang nangis, usia SD kurang lebih 6 tahunan atau sebelum SD lah, nangis. Antum kira-kira mau nggak ikut-ikutan nangis sama anak itu? Bukan nggak mau, nggak bisa. Iya, saya tahu bukan nggak mau, nggak bisa ikut-ikutan nangis. Rasul itu ikut-ikutan loh nangis. Allah. Itu makanya betapa sayangnya umat ini kepada Rasul, apalagi para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling paham dengan umatnya, orang yang paling mengerti dengan kondisi umatnya. Kalau ayat sih sudah jelas, bahwa Rasul itu sangat menginginkan kebaikan, bahkan kan sampai diingatkan sama Allah gitu ya, bahwa hidayah masuk Islamnya itu bukan karena kamu wahai Muhammad, ya kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena aku yang menentukan taufik sehingga umat ini bisa masuk Islam. Baik. Kemudian yang ke-6, Rasul kita ini juga memberikan perhatian khusus kepada pendidikan anak perempuan. Nah, kalau tadi kan anak laki-laki ya, lebih kepada anak laki-laki. Beliau Rasul kita mengetahui bahwa kebanyakan
orang di lingkungan Arab itu lebih menyukai anak laki-laki. Lebih menyukai anak laki-laki. Nah ini makanya kenapa kita harus memahami perjalanan hidup Nabi itu, agar kita tahu di antaranya kondisi Arab saat itu tuh gimana sih. Nah saya simpulkan, makanya nanti kita akan mulai lagi dari awal Sirah Nabawiyah ini setelah nanti selesai ya. Di antaranya ini untuk memahami bagaimana kondisi orang Arab. Orang Arab itu salah satu kebiasaan mereka itu terlalu sayang dengan anak laki-laki, menyukai anak laki-laki, sedangkan anak perempuan itu kan itu sampai punya kebiasaan untuk membunuh anak perempuan. Maka Rasulullah memberi janji pahala yang sangat besar bagi orang yang mendidik anak perempuan. Nih Rasul bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Siapa yang memelihara dua orang anak perempuan sampai mereka balik, maka di hari kiamat nanti aku dan dia seperti ini. Maksudnya seperti merapatkan seperti rapatnya jari jemari. Berarti gini ya. Wa dhamma asabi'ahu. Jadi asobi jari jemari. Asobi itu jari jemari, ini dhamma itu dirapatkan. Jadi kita dengan Rasul itu akan dekat dengan Rasul kalau kita memelihara dua orang anak saja, tapi perempuan. Dua orang anak perempuan. Makanya kalau ada ibu bapak, kalau ada orang tua ya yang anak-anaknya rata-rata perempuan, wah masya Allah itu kesempatan besar untuk bisa mendekat dengan Rasul. Tapi kalau tahu juga di sini, kalau enggak ya enggak manfaat juga. Ya seperti mertuanya Mas Gofur ya, hampir semua perempuan kan. Wah itu di akhirat itu mertuanya beliau luar biasa. Punya kesempatan besar untuk menjadi teman terdekatnya Nabi. Seperti rapatnya ini jari jemari kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tadi yang keenam ini sebagai bentuk perhatian ya, sebagai bentuk perhatian Rasul kepada anak perempuan, tapi kepada anak khusus perempuan. Sampai Rasul ini memberikan diantaranya adalah dengan motivasi pahala. Kemudian Rasul kita ini yang ketujuh tidak mau membebani anak-anak dengan sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka. Ini kisahnya sebagaimana kasih sayang yang terjadi yang ada dalam diri Nabi kepada para sahabat kecil ketika di perang Uhud. Ya, di perang Uhud. Yalah kan ini kan jadi konsep ini kan saya ambil dari Sirah Nabawiyah. Makanya jangan heran kalau sumber-sumbernya selalu yang disampaikan adalah kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu beberapa orang anak meminta izin kepada Rasul untuk ikut perang Uhud. Namun Rasulullah menolak karena mereka masih kecil. Ada siapa di antara mereka? Abdullah bin Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid, Usaid bin Dhahir kalau di sini. Kemudian Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Arqam, ada Arabah bin Aus, ada Amru bin Hazm, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Sa'ad bin Habbah dan lain-lain. Ya. Ini bentuk perhatian Rasul, di mana Rasul kita tidak mengizinkan anak kecil untuk ikut berperang, padahal mereka mau.
Jadi namanya anak kecilan ya kondisi fisiknya belum mumpuni, belum siap, badan mungkin pastinya juga keahliannya belum siap. Kira-kira kalau mereka masuk laga peperangan, apa yang bisa mereka lakukan? Ya, laga apa sikap apa yang bisa mereka lakukan? Ya, fisik mereka, tulang-tulang mereka masih kecil. Kemudian juga kemampuan mereka belum mahir, memanah belum mahir, berkuda belum mahir, lari pun juga mungkin akan mudah terkejar. Begitu. Itu yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pikirkan. Nah, itu kira-kira 7 hal yang bisa saya sampaikan sebagai alasan betapa perhatian dengan anak kecil itu wajib. Wajib. Baik. Terakhir kita simpulkan bahwa perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Sampai-sampai anak-anak selalu, nah ini hasilnya, menyambut kedatangan beliau untuk diajak bercanda dan bermain, seakan-akan beliau tidak punya pekerjaan selain bermain-main dengan mereka. Ini hasil daripada perhatian Nabi kepada anak kecil. Sampai anak-anak itu senang kalau ada Nabi di samping mereka. Ada Nabi datang nih, ada Nabi datang, anak-anak itu langsung nyamper. Anak-anak itu langsung menyamper Rasulullah. Kemudian ngajak Nabi untuk bercanda dan bermain. Ya, lihat aja sekarang. Ada nggak anak? Ya, di sini kan banyak anak-anak nih. Itu tiba-tiba ketemu dengan orang tua, entah itu siapa gitu ya. Apalagi bukan orang tuanya sendiri. Itu ketemu langsung lari, ngejar dia dan minta untuk bermain. Jarang kan? Atau malah tidak ada? Oh, jangankan orang tua, ya jangankan bukan orang tua sendiri. Orang tua sendiri saja, hari zaman sekarang itu, ketika orang tuanya datang, itu si anak itu bahkan mungkin lari atau paling tidak menyambut apa yang seharusnya dia lakukan, tidak menyambut apa-apa. Kalau mungkin sebagian ada gitu ya. Saya punya keluarga ya, punya salah satu keluarga itu, punya kenalan sebuah keluarga di mana banyak anak di situ. Keluarga ini banyak anak kecil dan ayahnya ini jarang di rumah. Mungkin kalau bisa dihitung ya sebulan bisa berapa kali menengok keluarganya ini. Kemudian itu ketika datang si ayahnya ini, itu dari jarak sekian meter, mungkin dari sini ke masjid gitu, sudah ketahuan fisik ayahnya, itu langsung teriak dan ngejar, Abi pulang gitu. Itu orang tua kayak gini tuh luar biasa. Padahal si ayahnya jarang di rumah. Ini menurut saya bukti kesuksesan mendidik anak tuh itu. Ya, bukti kesuksesan mendidik anak. Tapi itu ke anak sendiri, sekali lagi wajar. Tapi kira-kira ada apa tidak anak orang lain ngejar-ngejar kita untuk ngajak kita main? Ya, saya juga kadang
Saya kadang bertanya-tanya ya. Antum kan sering lihat tuh, saya lagi sholat, assalamualaikum. Sering kan ada anak, biasanya 2 orang tuh nyamperin saya salam. Itu kira-kira dari antum ada yang nyuruh apa mereka inisiatif sendiri? Dugaan saya mungkin ini maha santri yang nyuruh saya, yang nyuruh mereka mungkin. Ada yang nyuruh nggak? Nggak ada. 2 orang kan antum tahu kan? Ada 2 orang anak, hampir kalau dia sholat di masjid kita itu nyamperin saya dan salam. Saya kadang mikir, perbuatan apa yang saya lakukan ya? Padahal saya bukan ayahnya mereka. Saya kadang malu sendiri ya. Tuh. Tapi Masya Allah ya. Ya, seperti itulah yang saya inginkan teman-teman. Saya tuh kepingin anak orang lain itu suka sama saya, itu saya pengen begitu. Ya, kepingin begitu. Dan nanti pun juga antum harus begitu teman-teman. Ya kalau disukai sama anak sendiri, sekali lagi wajar anak sendiri. Tapi itu kalau antum disukai sama anak orang lain, itu hebat. Antum baru pendidik luar biasa. Kalau apa? Disukai sama anak orang lain. Baik. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan, apabila Rasulullah kembali dari perjalanan, ini kata Abdullah bin Ja'far ya, beliau disambut oleh anak-anak dari ahli baitnya. Suatu ketika beliau pulang dan akulah yang paling awal menyambut beliau. Siapa tadi? Abdullah bin Ja'far. Aku langsung dinaikkan ke depan beliau. Kemudian datang seorang anak Fatimah radhiyallahu anha yang segera dibonceng di belakang beliau. Kami bertiga pun masuk Madinah di atas kendaraan tunggangan beliau. Ya, coba direnungkan atau dipahami. Perhatikan pemandangan tadi. Rasulullah naik kendaraannya, ya kan? Kemudian masuk ke kota Madinah, Dari depan ada anak yang ngejar. Nabi sambut, Nabi naikkan di atas kendaraannya. Di sini tidak disebutkan unta apa keledai. Ya kemungkinan unta. Kemudian ada satu anak lagi yang datang mendatangi beliau, kemudian ditaruh di belakang. Ya. Kemudian Rasulullah sambil jalan memasuki kota Madinah itu membawa 2 anak kecil. Dan itu bukan kemauan Rasul sendiri. Dan tahukah antum Rasul saat itu keadaan sedang apa? Ini perhatikan, Rasul kita ini kan seorang pemimpin negara. Ya. Saya ingin membandingkan. Kalau mungkin seperti tadi, seperti ada cerita saya tadi ya di awal, ada orang tua yang sudah lama nggak ketemu karena mungkin pekerjaan, kemudian dia pulang dan anaknya nyamper gitu. Ini anaknya sendiri, bukan anak orang lain. Nyamper sambil teriak, wajar, ya wajar. Anak kecil, anaknya sendiri, dan dalam kondisi senang, anaknya orang tuanya pulang, dan dalam kondisi lingkungan yang aman gitu. Tapi lihat Rasul kita, seorang pemimpin negara, pemimpin loh, bukan orang tua sembarangan, bukan seperti ayah tadi. Mungkin ayah ini di masyarakatnya bukan tokoh apa-apa. Tapi Rasul kita adalah pemimpin negara
pemimpin negara, lebih daripada Jokowi hari ini, pemimpin negara. Kemudian sambil memangku seorang anak, sementara yang satunya lagi dibonceng di belakangnya. Kondisi saat itu genting dan mencekam dalam sebuah pertempuran, sekalipun ya, tapi tidak menghalangi beliau untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada anak-anak. Bahkan beliau sempat menggendong mereka. Abdullah bin Abbas berkisah, ketika Fathu Mekah, Rasulullah disambut oleh anak-anak dari Bani Abdul Muttalib. Seorang anak Nabi gendong, sementara yang lainnya naik ke punggung Nabi. Itu kondisi yang tidak hanya sekali. Dan yang paling penting tadi yang saya sampaikan itu, Rasulullah ini bukan ayah biasa, ya, bukan tokoh biasa, tetapi pemimpin negara dan dalam kondisi genting. Karena biasanya kalau umpama kondisi tidak aman, maka itu berinteraksi dengan anak itu pasti akan dihindari. Ya, akan dihindari. Teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah ciri seorang manusia yang memiliki visi besar. Ini kalimat visi besar ini kan sering saya sampaikan berkali-kali ya. Tetapi perlu sebagai sebuah penjelas, maka yang akan dikuatkan itu adalah dengan dibungkus dengan banyak kisah tadi itu. Perhatikan kondisi Nabi, perhatikan siapa itu sosok Nabi. Kenapa Nabi sangat perhatian dan peduli dengan anak-anak? Karena siapa lagi yang akan melanjutkan visi besarnya selain mereka? Ya kan? Siapa yang akan melanjutkan perjuangan Nabi yang kurang lebih Nabi perjuangkan selama berapa tahun Nabi berjuang? Selama 32 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah itu. Selama 23 tahun itu Nabi wafat, siapa yang akan melanjutkan perjuangan beliau? Kalau bukan anak kecil tadi. Ya. Nabi itu ingin Islam itu, visi itu jangan sampai hanya terkungkung di Madinah, jangan hanya sampai terkungkung di Jazirah Arab tapi harus sampai bisa menyebar ke pelosok dunia. Dan itulah memang tugas Nabi diutus untuk menyebarkan Islam sampai ke seluruh dunia. Maka sikap Nabi apa? Yang sangat penting sikap Nabi adalah Nabi memperhatikan betul para pelanjut Nabi itu yang masih kanak-kanak saat itu, masih usia 10-an tahun, masih usia 5 tahunan. Nabi perhatikan betul. Karena Nabi melihat mereka inilah yang akan melanjutkan perjuangan saya. Yang saya bina, yang saya perjuangkan 23 tahun. Yang mana saya ini sampai harus dikejar-kejar, saya sampai harus dihina, saya sampai harus lari karena akan dibunuh. Kalau saya tidak membina anak kecil, maka seolah-olah seperti hal yang sia-sia perjuangan saya selama 23 tahun. Itulah mungkin yang ada di pikiran Nabi. Ya. Jadi salah satu bukti seorang itu memahami visi besar adalah perhatian dengan anak kecil. Salah satu buktinya. Dan salah satu bukti dia nggak punya visi besar, tidak perhatian dengan anak kecil. Tidak ada perhatian dengan anak kecil.
keluarga Sultan Muhammad Al-Fatih atau secara umum keluarga Turki Utsmani, ya, itu menunjukkan betapa perhatian keluarga besar ini, Kesultanan Turki Utsmani ini terhadap anak-anak. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan berhasilnya Konstantinopel itu dibebaskan oleh anak keturunan mereka. Nanti kalau antum ingin lebih jelas ya, Turki Utsmani itu kan diawali oleh Osman kan, Osman bin Ertugrul. Kira-kira dari Osman sampai Muhammad Al-Fatih itu berapa generasi itu? Itu yang pertama perlu antum cari tahu. Karena visi itu sudah mulai dari situ. Dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari nenek moyang Muhammad Al-Fatih. Ya, dari Ertugrul, kemudian ke anaknya Osman, kemudian ke anaknya Orhan, kemudian ke anaknya siapa lagi, kemudian ke anaknya siapa lagi, sampai Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan atau merealisasikan cita-cita nenek moyang mereka, nenek moyangnya. Nah itu kalau tidak memperhatikan anak, pasti nggak akan ada tuh Konstantinopel dibebaskan oleh keturunan keturunan Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani itu pasti nggak ada. Kan hampir-hampir nih Muhammad Al-Fatih ini hampir-hampir dicuekan sama ayahnya. Kisahnya gitu, bahwa Muhammad Al-Fatih ini dicuekan sama Sultan Murad. Sultan Murad itu. Karena menurut Sultan Murad ini yang pantas untuk melanjutkan kepemimpinannya itu kakaknya. Karena ketika Muhammad Al-Fatih masih kecil itu tidak kelihatan kesultanan, tidak kelihatan ciri-ciri seorang sultan. Diajak belajar males, suka main. Itu kalau gurunya ngajar nggak beradab lah sama gurunya. Nah ini juga salah satu pelajaran ya. Kalau ada murid tidak beradab kepada guru, itu ciri-ciri tidak akan menjadi seorang pemimpin. Ini Muhammad Al-Fatih membuktikan. Makanya Muhammad Al-Fatih itu dibiarkan, ada kisahnya itu kan, Sultan Murad itu sampai di rumahnya itu ada Muhammad Al-Fatih di depannya, dicuekkan, jalan sendiri gitu, jalan tanpa memperhatikan Muhammad Al-Fatih. Itu terus diingat-ingat sama Muhammad Al-Fatih sampai beliau besar, sampai Sultan Murad meninggal. Tapi namanya anak yang soleh ya, anak yang soleh itu ketika ayahnya berada di pembaringan, ketika wafat itu Muhammad Al-Fatih mengatakan kalimat sebagai sangkaan baik atau husnudonnya seorang anak yang soleh kepada bapak yang soleh. Ayah, mungkin engkau melakukan ini dan itu kepadaku bukan karena apa-apa, tapi karena kesibukanmu menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Gitu. Jadi sempat ada di bayangan Muhammad Al-Fatih itu bagaimana cueknya Sultan Murad ini kepada beliau sebagai anak. Nah, kita coba memperhatikan kondisi kita sekarang. Apa bukti kepedulian kita kepada anak? Saya ingin menggiring antum. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita sampaikan sekarang. Hari ini orang tua hari ini jangankan peduli dengan agama anaknya, agama anak-anak muslim, dengan kesehatan mereka saja kita hampir gak peduli. Ya, jangankan mempedulikan agama anak-anak, jangankan mempedulikan
pendidikan anak-anak. Mempedulikan kesehatan saja kita sekarang tuh hampir nggak peduli. Pernah nggak antum coba cek, misalnya ada anak, kan sering tuh anak-anak kalau buang air, kalau BAB itu berdiri, ya terutama yang nggak pernah diajari sama guru sama orang tuanya, ya kan? Padahal cara buang air itu juga sangat amat penting dalam menentukan kesehatan. Cara buang air itu, mau buang air besar terutama mau buang air kecil, terutama buang air besar. Saya coba ingin menontonkan sedikit ya tentang ya walaupun ini ada apa namanya penelitian dari sebuah kampus di Amerika.